So what's up, hello guys, ketemu lagi dengan gua Fendi Kurniawan. Di video kali ini kita bakal reaction, bukan reaction sih guys sebenarnya. Jadi kali ini kita bakal nonton video dari salah satu anime Solo Leveling guys. Jadi Solo Leveling itu anime yang diadaptasi dari manhwa guys, atau komik Korea guys. Dan ini udah sampai ke season 2 guys. Dan kali ini kita bakal nonton di episode satunya di season satunya guys. Jadi kita rewatch lagi ya guys ya. Kita nonton lagi guys season 1 episode 1. Oke, udah nonton sih. Mungkin kalian juga udah nonton karena udah season 2 ini guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita tonton Solo Leveling season 1 episode 1 ya guys ya. Kita coba ulang lagi guys. Gimana sih di episode 1 season 1-nya itu guys. Tapi sebelum itu gue ingatkan buat kalian jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa semakin berkembang ya guys ya. Let's go, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita tonton guys. Nah, 3 tahun lalu guys. Jadi ini dimulai dari 3 tahun yang lalu guys. Nah mungkin kalian yang udah nonton udah tahu ya guys ya. Udah baca manhwanya guys. Yang udah baca manhwanya, saya sendiri udah baca guys, udah sampai di lawan Monarch Dragon itu loh guys. Apa gue lupa guys, makanya kita tonton lagi aja ya guys ya. Season 1 ini di Pulau Jeju ini guys, di Pulau Jeju. Jadi di Pulau Jeju itu ada sarang semut raksasa guys. Wah, semut merah raksasa guys ya. Gimana coba guys kalau kalian lihat semut raksasa gitu guys, kalian bakal lawan atau lari guys. Wah, biasanya kita kalau ketemu semut itu tinggal tes gitu ya guys ya. Ini semutnya semut raksasa guys, gimana lawannya guys. Wah. Nah jadi ceritanya itu di dunia nyata ya guys ya. Kalau anim-anim biasanya itu di dunia fantasi, jadi dia meninggoy lalu dia masuk ke dunia isekai gitulah guys, jadi dunia lain gitu guys. Kalau ini itu ceritanya itu masih tetap di dunia nyata, tapi tiba-tiba ada sesuatu kekuatan yang membuka gerbang dan banyak orang itu, bukan banyak sih, ada beberapa orang yang bisa membangkitkan kekuatan gitu guys. Ceritanya gitu guys. Jadi masih tetap di dunia nyata ya guys ya, di bumi ini guys. Wah, semut putih guys ini guys lawannya guys. Wah, taringnya semut putihnya itu loh guys, langsung dilempar nembus ke dada semut putihnya ya guys ya. Oh, ternyata nggak cuma satu guys. Nah, iya sih emang kalau semut itu biasanya bergerombol ya guys ya, bergerombol ya guys ya, sampai lepotan gue guys. Di Pulau Jeju ini guys, masih di Pulau Jeju dan masih dengan semut ya guys ya. Ada semut putih, ada semut merah guys, dan ukurannya itu ternyata yang semut putih itu lebih besar ya guys ya. Wah, langsung bubar semua guys. Oh, tapi yang semut putih itu tahan terhadap api ternyata guys. Wah.
perang antara semut ya guys ya. Wah ini guys ceritanya guys, awal mulanya guys. Jadi ada kekuatan yang membuka sebuah portal atau gate gitu, dan di dalam gate itu terdapat monster-monster gitu guys. Dan senjata yang ada di manusia, senjata senapan itu nggak bisa melukai monster guys, hanya orang-orang yang bisa membangkitkan kekuatan itu guys yang bisa mengalahkan monster-monster dari gate itu guys. Nah ini guys, ini pemeran utamanya guys, MC kita guys, Sung Jin-woo. Tiga tahun yang lalu. Oh masa kini guys, ini masa kini guys. Di Seoul ini kayaknya guys. Thank you. Oi, Kim-san! Oh, Kisa. Are? Pak-san じゃん。どうしたの？もうハンターなんかごめんだって言ってたくせに。嫁が2人目妊娠して。Bawa senjata guys, berarti dia seorang hunter juga ya guys ya. でも不安だよ。かなりのブランクだから体がついてくるのやら。ただでさえ弱いのに。あれ、ソン君じゃん。Nah ini dia guys, MC kita guys, Sung Jin-woo. 今日もよろしくお願いします。おい、ソン君、飯はちゃんと食ってきたか？はい、しっかり食べてきました。誰あれ、強いの？みんな挨拶しちゃってさ。逆だよ、逆。パクさんが辞めた後に入ってきたんだけど、あの兄ちゃんは別名人類最弱。 Dan dia memiliki julukan senjata terlemah manusia guys. Iya emang dia awalnya itu lemah banget guys, jadi dia itu kekuatannya itu ranknya itu E guys. Mungkin bahkan kalau di manual itu kalau nggak salah itu peringkat F guys, jadi paling bawah banget. Karena di gate atau di portal yang ranknya E aja dia masih terluka guys, jadi masih kalah guys. Nah, tapi nanti dia bakal bangkitin kekuatannya lagi, jadi ada istilah kalau di solo leveling itu kebangkitan kedua guys. Nah itu nanti dia dapat kekuatan yang overpower guys. Wah, mantap, kita ikutin aja ya guys ya. Berangkat guys. Sung Ciul guys namanya guys. Dia yang mimpin raidnya Sung Ji-woo ini guys. Nah ini guys, jadi para hunter itu yang bisa memiliki kekuatan, dia harus masuk. Kalau ada gate itu dia harus masuk, ngalahin monster, terus ngalahin bosnya. Nah baru portalnya itu nanti bisa ketutup guys. Ketua Go ini apa ya namanya ya, dia yang memimpin para hunter gitulah guys. Jadi ada asosiasi hunter itu yang mengurus para hunter gitu, dan dia ketuanya guys, intinya gitu guys.
Nah ini dijelasin guys, jadi monster-monster dalam gate itu di dalamnya itu ada batu sihirnya gitu guys. Nah batu sihir itu nanti bisa dibeli sama asosiasi hunter guys, jadi para hunter itu bisa dapat uang dari situ guys. Wah, lawan goblin guys. Waduh. Wah. Nah ini guys, kalau di isekai itu kan goblin itu salah satu monster yang lemah ya guys ya, tapi dia kalah loh sama goblin. Nah ini guys, dijelasin guys. Jadi di dalam gate itu ada sumber energi baru guys, yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan guys, dan lebih efisien itu katanya guys. Nah, tapi yang bisa mengumpulkan energi-energi itu batu sihir dan batu mana itu ya cuma para hunter, karena yang diizinkan masuk itu hunter yang bisa mengalahkan monster itu guys. Oh, ada gua ini guys. Padahal udah itu ya guys ya, udah dikasih tahu sama pemimpinnya ya guys ya, Song Chiul udah bilang padahal dia kalau ada double dungeon, yaitu jadi dungeonnya bosnya udah dikalahin tapi ternyata belum selesai, ternyata ada dungeon yang ada di dalam dungeon gitu guys, intinya guys ada 2 dungeon lah intinya guys. Nah, harusnya kita laporan dulu sama asosiasi hunter guys, tapi ini pada nggak mau pergi guys, nggak mau pergi. Salah satunya ya ini Sung Jiwo ini guys. Nah ini guys alasannya itu guys. Intinya butuh uang ya guys ya, karena dia punya adik yang mau kuliah sama ibunya itu di rumah sakit nggak bangun-bangun guys. Sedangkan ayahnya itu, kalau di sini kalau kalian baca manualnya itu ternyata ayahnya itu juga seorang hunter dan dia terjebak di dalam gate guys.
jadi nggak keluar dari gate-nya gitu loh guys, terjebak dalam gate. Tapi nanti ada mungkin di season 2 kali ya guys ya. Kalau kalian baca di manhwa sih ayahnya nanti itu guys bisa kembali ke dunia nyata guys. それは素晴らしい。老若男女を問わず有望そうな方には声をかけてください。もっともうちのチャ兵員を超える人材はそうそう現れると思えませんが。 Padahal dunia yang udah istilahnya ada monster-monster gitu ya guys ya, tapi ternyata masih ada kejahatan loh guys. Wih. Wih. Cha Hai-in, oh ini yang tadi guys, Cha Hai-in. Ya iya, padahal dunia yang udah istilahnya apa ya, banyak orang yang memiliki kekuatan tapi masih ada aja yang merampok ya guys ya. 40分くらいかな。ボスを倒すと1時間後にゲートが封鎖されるから20分余裕があるな。すみません。何がですか？俺が賛成したせいでボスを探しに行くことになっちゃったから。私なら大丈夫なので気にしないでください。本当に大丈夫ですか？本当に大丈夫なわけないでしょ。もう忘れたんですか？ジヌさん、さっきもう少し上を刺されてたら死んでたんですよ。腕と足だって私がかろうじて治療したっていうのに正気じゃないわ。頭でもぶつけたんじゃないですか？そうなんでしょう。 Iyalah, padahal udah hampir koet ya guys ya, tapi dia masih mau lanjut. それなら今度お詫びに何かごちそうになっちゃうかな。何よ、私と食事に行くのは嫌なんですか？いや、そんなまさか。 Tapi ini guys, awal mula cerita dari awal mula kebangkitannya Sung Jinwoo itu di sini guys. Kebangkitannya Sung Jinwoo itu di sini guys. Double dungeon ini guys. 俺も行く。チーム全員で先に進む。そう決めたはずですよね。ソンリーだ。ああ、そうだ。新たな覚醒者の皆さん、ハンター協会会長ゴ・ゴンヒです。皆さんの中には今後ハンターになられる方も、あえてその道を選ばれない方もいらっしゃるでしょう。ゲートが出現してから十数年、未だダンジョンの中は不明なことが多い。ハンターは命がけの職業です。レイドに慣れてきたとしても決して油断してはいけない。思ってはいけない。軽んじてはいけない。生き延びるためにはたった一つ、臆病でいてください。 Jadilah seorang pengecut guys. Itu yang bikin kita bisa hidup guys, katanya. Nah ini guys. なんだこの石像。随分古そうですが。楽器持ってるの。 Kalau nggak salah sih yang berhasil selamat itu ya ini Sung Jinwoo, terus yang tadi healernya sama ketuanya Pak Song guys, Song Chiul. Kalau nggak salah, yang lainnya pada meninggoy semua guys. カルテノン神殿の掟、一つ目、神を敬せよ。二つ目、神をたたえよ。三つ目、神を信仰する。あの大きな石像、目が動きました。私たちのことを見てたんです。まさか見間違いじゃ。
生きては帰れん。おい、扉が閉まったぞ。なんで？まさか私たち閉じ込められたんじゃ。だから嫌だったんだよ。舐めてかかるからこんなことになるんだ。最初から来るべきじゃなかっただろ。俺は帰る。宝だろうと何だろうと全部くれてやるよ。あばよ。そこから離れろ。 Hilang dah tuh kepala tuh. Tuh. 殺された人のランクは A 級、少なくとも A 級の俺より強いに決まってる。それなのに一瞬でおかしいだろ。ここは D 級ダンジョンなんだ。こんな怪物がいるなんて聞いてない。関さんが暗黙ということはまさか。俺は今までに何度も死の瀬戸際に立たされてきた。人生初のレイドでみんなとはぐれて遭難してしまったり、 E 級モンスターにやられて数週間入院したこともある。迷宮に閉じ込められて餓死しかけたこともあった。いくらランクの低いダンジョンであっても俺にとっては常に命がけだ。ハンターたちは普通魔法石から得た金で武装する。より強いモンスターを倒し、より多くの報酬を得るために。でも俺には安物のナイフがせいぜい。それが壊れれば素手で立ち向かうしかなくなる。この靴ももうダメか。そうして一日また一日、バカにされる日々を耐え、命を懸けてまで割に合わない仕事をしてきた。それでも生き延びるため隙をうかがい、注意深く周りを観察しない。だからなのか、よくわかる。みんな捨てて。俺が知るか。大丈夫か。キムさんは何が起きてるんだ。一体どうしてこんなことに閉じ込められた。逃げられぬ。死ぬ。殺される。 Wah. Padahal lagi seru-serunya, tapi ternyata malah habis ya guys ya. Nah, jadi seperti itulah guys. Nostalgia ya guys ya. Episode 1 season 1 solo leveling guys. Nah, intinya di episode 1 season 1 ini Sung Jinwoo itu sama kelompok partiannya yang masuk ke dalam get rank dia apa ya tadi ya, gue lupa guys. Jadi hampir meninggoy semua kayaknya guys. Jadi itu merupakan double dungeon ya guys ya. Dan padahal Pak Song itu pemimpinnya itu udah bilang guys, kalau kita nemu double dungeon itu harus laporan dulu ke asosiasi hunter guys. Tapi semua partiannya itu, bukan semua sih, separuh dari partiannya itu memilih untuk lanjut guys. Nah jadi ya seperti ini guys. Oke, kita bakal lanjut lagi di episode kedua season 1-nya ya guys ya. Kita bakal melihat kebangkitan dari Sung Jinwoo-nya guys. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa semakin berkembang guys. Mungkin itu aja video kita hari ini. Buat kalian, thank you yang udah nonton. See you next my video and bye-bye.